Belakangan, child grooming ramai diperbincangkan karena ada salah satu public figure yang angkat bicara melalui karya literatur atas kejadian pahit yang menimpanya. Predatornya adalah orang dewasa yang mencoba memanipulasi psikologis anak secara bertahap untuk membangun rasa kepercayaan. Tim Expose akan mencoba membuka fakta di balik praktik child grooming yang kerap tidak disadari oleh orang tua, bahkan anak-anak itu sendiri. Jagat maya baru-baru ini dihebohkan dengan pengakuan aktris Aurelie Moermans melalui buku memoir yang ia tulis dan rilis pada Oktober 2025. Memoir ini mengisahkan pengalaman pribadinya sebagai penyintas child grooming, hubungan emosional yang toksik dan manipulasi pada usia 15 tahun. Aurelie tak sendiri, banyak kisah tak terungkap di luar sana yang sama pilunya. Tim Expose menelusuri kisah serupa, mendatangi seorang perempuan penyintas child grooming yang pernah mengira hubungan itu adalah cinta, namun ternyata itu luka. Pelaku itu adalah tetanggaku di lingkungan rumahku. Saat itu menjelang 17 Agustus. Aku sebagai anak SMP dan cukup aktif di sekolah, aku merasa ingin untuk terlibat di dalam kegiatan lingkungan itu, dan aku ikut sebagai pendamping adik-adik SD untuk pengisi acara di 17 Agustus itu. Pelaku adalah panitia di situ yang mengurusi bagian aku. Jadi dalam seluruh proses menjelang 17 Agustus kami cukup intens bersama. Aku berasal dari keluarga yang dapat dikatakan tidak begitu beruntung dengan ekonomi yang pas-pasan. Kedua orang tuaku sibuk menyambung hidup. Sosok ayah hampir tidak pernah aku rasakan karena ayahku cukup keras dan jarang ada di rumah. Di masa SMP, ketika aku butuh banyak perhatian, banyak dukungan dan kasih dari kedua orang tuaku, itu tidak aku dapatkan di rumah. Tapi ketika bertemu dia memberikan begitu banyak dampingan dan dukungan untukku, memberikan dorongan-dorongan untuk aku bisa tumbuh jadi lebih baik katanya. Dia mendampingi aku selama proses pelatihan menuju acara 17 Agustus. Bahkan di luar kegiatan untuk itu pun kami cukup intens berkomunikasi. Dia hadir, dia mendukung, menjadi tameng untukku ketika bahkan kedua orang tuaku tidak sependapat dengan aku. Kehadirannya membuat aku merasa punya sosok yang menjadi peganganku. Sosok yang bisa hadir di saat aku butuh kasih sayang yang tidak aku dapatkan di rumah. Mbak Soraya, apa kabar? Hey, apa kabarnya? Cantik. Terima kasih banyak. Mbak, sesuai itu kita boleh nggak ngobrol-ngobrol soal child grooming? Ayo masuk. Nah, dalam kasus ini ada pengaruh orang dewasa yang memanipulasi anak dengan cara perlahan-lahan atau bertahap agar tujuannya satu, menimbulkan kepercayaan. Orang kalau misalnya berhubungan dengan orang dewasa dan anak tuh kan senang kalau diberikan kepercayaan, mungkin kenyamanan, perlindungan, diberikan pujian dan lain-lain. Sehingga ketika kepercayaannya sudah dapat, mereka langsung bisa mempunyai hubungan emosional yang lebih dekat. Ketika hubungan emosional ini sudah dekat, kemudian muncullah yang namanya konflik kepentingan. Jadi di sini mulai yang dewasa switch menjadi timpang ketika dia mengontrol apa yang terjadi pada seorang anak, dari mulai cara berpikirnya, cara bertindaknya, kesadarannya diambil sampai akhirnya mengalami sebuah kasus seperti topik yang kita baca di buku tersebut.
Saat itu aku di usia SMP kelas 2, 13 menjelang 14 tahun, dan dia hampir menyentuh kepala 3. Dia sudah bekerja, kedua orang tuanya punya power yang cukup besar di lingkungan kami. Dia pun demikian. Jadi aku merasa spesial ketika dia memperhatikanku. Pada awal bertemu dan intens berkomunikasi, dia memberikan hal-hal positif yang aku tidak terima sebelumnya dan membuatku merasa aman berada di sekitarnya. Ketika aku perlu mengerjakan tugas kelompok malam hari dan orang tuaku tidak mengizinkan, dia tampil sebagai pahlawan yang bersedia mengantar jemputku dan izin kepada orang tuaku. Sampai suatu ketika aku mendapatkan tugas dari sekolah mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Lalu tugas itu harus aku kumpulkan keesokan harinya. Tapi di rumahku token listrik habis, kedua orang tuaku belum ada, dan aku bingung bagaimana cara aku menyelesaikan tugas tersebut. Dia hadir juga bak pahlawan menawarkan untuk mengerjakan tugas itu di rumahnya. Kebetulan tugas itu tentang anatomi tubuh manusia, khususnya alat reproduksi, dan dia menawarkan untuk mengerjakan di kamarnya saja dengan iming-iming agar lebih nyaman dan tidak diganggu. Sesampainya di kamar, dia menanyakan terkait tugas. Awal kami berkenalan sampai saat itu, interaksi kami sebatas ngobrol, kemudian sesekali dia merangkul, menggandeng tanganku, dan itu aku anggap sebagai bentuk kasih sayang. Sampai malam itu, dia menawarkan diri untuk menjadi objek untuk aku mengerjakan tugasku. Menggambar, katanya, "Gak apa-apa, anggap saja aku manekin dan bisa lebih realistis loh kalau kamu melihat langsung dan langsung menggambarnya." Bahkan dia mengarahkan aku untuk menyentuh. Saat itu aku merasa, apakah ini salah? Tapi aku juga didorong oleh kewajibanku mengerjakan tugasku. Aku masih cukup kecil saat itu. Aku tidak paham mana yang benar dan mana yang salah. Apa hal-hal terkait itu masih dianggap tabu dan jarang dibicarakan. Sehingga ketika ada orang yang aku anggap sosok pelindungku, sosok penyelamatku, hadir dan memberi bantuan seperti itu, aku merasa mungkin ini baik-baik saja, bukan hal yang buruk. Lalu setelah dia menyuruhku menyentuhnya, dia mulai semakin liar. Setelah dari malam itu, aku cukup gelisah dengan hal yang aku lakukan. Terlepas dari itu adalah tugas sekolah, di dasar hatiku aku merasa ini hal yang salah. Namun dia kembali meyakinkan aku bahwa aku tidak melakukan hal yang salah. Itu semua betul. Bahkan sejak saat itu, dia menjadi semakin berani. Di usiaku yang masih sangat dini, dia memanipulasi aku dengan mengatakan, "Kamu kan sudah melihat, masa aku nggak boleh melihat atau menyentuh?" Di situ aku cukup gemetar dan takut, tapi dia selalu mampu meyakinkan aku dengan kata-katanya, dengan tindakannya bahwa ini semua aman, baik-baik saja, tidak masalah jika kamu melakukan itu. Nah, dampaknya terutama yang medis, apalagi spesifik ke reproduksi, itu biasanya memang nomor satu pasti mental ya, tetapi di luar mental yang bisa terjadi di sistem reproduksi anak, ini baik perempuan maupun laki-laki ya, itu misalnya pada perempuan adalah kehamilan yang tidak diinginkan, kemudian IMS atau infeksi menular seksual, dan kemudian gangguan ginekologi lain atau kandungan lain, misalnya nyeri panggul kronik,
Dispareunia atau nyeri saat berhubungan seksual, kemudian bisa terjadi vaginismus, jadi tegang vaginanya saat berhubungan seksual, itu juga biasanya berhubungan dengan mental, dan juga bisa vaginitis atau vaginanya itu radang atau infeksi. Begitu juga pada pria, jadi pria mungkin tidak pada vagina tetapi pada penis, jadi bisa terjadi infeksi, peradangan, atau gangguan saat berhubungan seksual. Di satu titik ketika aku merasa tindakannya cukup di luar batas toleransiku, saat itu dia sampai memaksa untuk berhubungan badan dengan iming-iming dia akan menikahiku, dia akan bertanggung jawab dan menjagaku seutuhnya. Di titik itu aku sudah merasa ini bukan hal yang tepat, namun dia kembali meyakinkan aku, dia berjanji bahwa ketika aku lulus SMP, dia akan meminta izin kepada kedua orang tuaku untuk menikahiku dan memperbolehkan aku melanjutkan pendidikan. Tapi kita sudah menikah dan pernikahan dini di tempatku masih merupakan hal yang wajar. Di situ ada sebagian dari diriku yang ingin keluar dari sini, keluar dari lingkaran itu. Tapi aku juga merasa apakah ini jalan untukku? Apakah dia penyelamatku? Pernah suatu ketika aku mencoba untuk berbicara dengan kedua orang tuaku terkait tindakan dia. Tidak secara gamblang aku sampaikan apa yang sudah dia lakukan kepadaku, tapi kedua orang tuaku bukannya membelaku, mereka malah mendukung dia dengan dalih keluarganya kan keluarga terpandang. Jika dia baik dengan kamu, itu merupakan hal yang positif. Bahkan kedua orang tuaku lebih membela dia dibandingkan aku. Di saat itu aku merasa apakah memang takdirku harus bersama dia. Lalu ketika izin dari kedua orang tuaku sudah dia terima, dia semakin sewenang-wenang denganku. Bahkan di rumahku, di rumahnya, dia memaksa untuk berhubungan dan melakukan hal-hal di luar nalar yang bahkan tidak terpikirkan oleh aku sebagai anak SMP kelas 2. Dan ketika misalnya tidak ada pendampingan dari orang tua, tidak ada pengetahuan yang benar juga dari tokoh-tokoh di sekelilingnya ya, misalnya tentang bagaimana sih membangun relasi yang sehat ya antara laki-laki dan perempuan. Nggak ada yang memberitahu hal itu ya, sehingga kemudian ketika mereka mengalami itu ya salah satunya jalan adalah menikah gitu ya. Ada beberapa kasus ya yang kami dampingi. Jadi ketika orang tua ya mungkin melihat bahwa anak ini udah cukup lama berhubungan ya dengan lawan jenisnya, dan untuk menghindari omongan orang gitu ya, dibilang sebagai zina atau aib gitu ya, akhirnya ya dinikahkan walaupun anaknya sendiri bilang saya nggak mau gitu. Tapi karena ya tadi ada usia di mana dia memang tidak bisa dibilang sebagai matang secara emosional dan psikologi, ditambah dengan kebiasaan di wilayah di Indonesia ya, yang untuk kalau bisa bicara anak itu harus patuh gitu ya. Anak itu nggak bisa banyak bersuara, berpendapat gitu ya. Sehingga ketika misalnya dia menyampaikan saya nggak mau melakukan, misalnya nggak mau menikah gitu ya. Nah karena dia sudah berhubungan cukup lama dengan laki-laki ini gitu ya. Ya kebetulan kasus yang kami dampingi itu anak laki-lakinya usia 20 tahun lebih gitu ya, dan sehingga orang tua merasa ya udah daripada menimbulkan aib, zina gitu ya, ya udah dinikahkan gitu. Jadi sebenarnya bukan soal agama atau mungkin soal suku atau ras itu ya, tapi bicara bahwa ketika kita bicara pengetahuan tentang anak ya, bahwa anak itu adalah pribadi yang rentan, yang butuh pendampingan, yang butuh untuk diberitahu ya tentang hal yang baik dan tidak baik. Lalu bagaimana menyiapkan orang tua juga untuk membangun komunikasi yang tepat, positif dengan anak. Termasuk juga ketika anak mulai beranjak remaja ya, membangun hubungan sehat dengan laki-laki, dengan perempuan itu seperti apa. Nah itu sering terlewatkan gitu ya. Sehingga ketika misalnya anak tadi sudah mungkin ya sudah mengalami usia remaja dan kemudian sudah melihat lawan jenisnya dan kemudian sudah mulai ya dekat gitu ya. Apalagi ketika orang tua merasa ya kalau pacaran itu normal gitu ya, dan kemudian ketika dia menjalin hubungan dengan orang dewasa juga normal, ya sudah ketika mereka semakin intens polanya adalah kemudian dinikahkan. Nah ini yang sebenarnya kita cegah ya dalam bentuk kegiatan-kegiatan kita di lapangan, bahwa kita mencegah perkawinan anak dengan cara tadi memastikan anak tahu apa saja yang boleh dan tidak boleh ya, batasan-batasan dalam berkomunikasi, berperilaku, apa sentuhan-sentuhan apa yang boleh dan tidak boleh,
Lalu kemudian ketika menjalin hubungan dengan lawan jenisnya, hubungan yang sehat seperti apa gitu ya. Jangan sampai ketika membangun hubungan dengan lawan jenisnya gitu ya, membuat perilaku positif yang seharusnya sudah ada di dirinya kemudian berubah menjadi negatif, membuat dia menjadi tertutup, pribadi yang relatif berbeda gitu. Nah, lalu kemudian juga cenderung untuk mengikuti kemauan ya lawan jenisnya gitu ya, karena merasa tidak ingin ditinggalkan atau gimana, kemudian mengikuti apapun gitu. Ini juga jadi beberapa kasus yang lain juga ya, cukup lama sebenarnya kami pernah dampingi juga. Jadi ketika anak sudah sangat dekat dengan laki-lakinya gitu ya, kebetulan waktu usia laki-lakinya 24 tahun, anaknya usia 16 tahun ya. Jadi ketika anaknya sudah sangat dekat gitu ya, sangat ya secara emosional pingin gitu ya untuk menikah, dan kita mau untuk ajak dia jangan gitu ya, untuk tidak menikah, kemudian tidak lagi berhubungan gitu. Ya karena mungkin dari awal dia tidak diberikan pembekalan cukup, pendampingan cukup, ya anaknya kemudian memaksa sampai kemudian mengancam bunuh diri gitu. Ada kasus di mana kami harus benar-benar hati-hati gitu ya untuk mendampingi anak itu. Sehingga kemudian dia mau untuk menunda gitu ya, sampai dengan benar-benar usianya cukup baru dia menikah gitu. Tapi memang itu proses yang cukup panjang ya. Jadi kalau dibilang apakah ada kaitan dengan agama, suku, sebenarnya tidak. Tapi bicara soal pengetahuan dan bagaimana kita mendampingi anak sebagai orang tua dan juga sebagai orang-orang yang ada di sekeliling anak itu sih. Ketidakhadiran keluarga memperparah terjadinya child grooming, ditambah sosial media yang merambah seolah tanpa batas menjadi ruang subur bagi para pelaku untuk melanggengkan aksinya. Perlahan kami mencoba menelaah alasan di balik maraknya child grooming dengan mendatangi para praktisi di bidangnya. Untuk memahami modus, pola para pelaku yang kerap luput dari keluarga dan lingkungan. Pernikahan itu sesuatu yang dia janjikan ketika aku tamat SMP. Saat itu akhirnya kita melangsungkan pernikahan dengan disaksikan oleh keluarga dia dan keluargaku. Dia memasang tampilan yang sangat bangga ketika dia akhirnya berhasil menikahiku. Tapi di saat itu aku merasa seperti masuk ke dalam perangkap yang baru, di mana setelah kami menikah, dia mulai berubah. Ketika dulu dia begitu menyayangi aku, begitu menunjukkan perhatian. Setelah menikah, aku bahkan sempat dilarang untuk melanjutkan pendidikan. Dia mengatakan bahwa sebagai perempuan, aku cukup di rumah saja. Ketika aku terus-terusan memaksa untuk melanjutkan pendidikan, dia bahkan tidak ragu untuk main tangan, mulai dari menempeleng, bahkan menginjak tanganku ketika aku berusaha untuk mengambil buku atau belajar. Dia selalu memandang rendah aku dan mengatakan bahwa belajar itu adalah hal yang sia-sia. Aku cukup di rumah dan melayani dia. Sebetulnya hukum tidak ramah kepada penjahat. Hukum harus berpihak kepada korban. Apakah ramah kepada anak? Saya mengatakan hukum wajib berpihak kepada korban. Siapapun dia, terkenal atau tidak terkenal, lapisan atas maupun lapisan bawah, dia akan menjadi kasus yang ditengok oleh masyarakat, ataukah dia kasus yang memang di bawah hingar-bingarnya kehidupan kita. Itu harusnya hukum kita berdiri di sana. Oleh karena itu, negara yang akan menjadi ukuran negara bahagia adalah ketika negara hadir, berdiri kokoh untuk melindungi adalah wilayah anak-anak, wilayah perempuan, wilayah korban-korban yang membutuhkan perlindungan secara hukum. Karena hanya hukum yang bisa membuat kita punya perisai dalam kehidupan.
dampak terbesar yang aku rasakan sampai saat ini sebenarnya aku masih cukup takut untuk bertemu sosok dewasa dalam hidupku. Bahkan dalam pekerjaanku pun ketika ada pimpinan yang sekedar perhatian kepadaku seakan-akan membangkitkan luka lama tentang perlakuan dia. Aku tidak bisa cepat beradaptasi di lingkungan kerja. Di malam hari aku masih sering menangis sendiri, merasa diriku sangat hina dan tidak layak untuk ada di lembaran baru hidup ini. Tapi kemudian aku bertemu dengan rekan-rekan kerjaku yang ternyata memberikan pandangan baru untukku, membantu aku untuk bangkit dari pemikiran-pemikiran buruk dan bayangan-bayangan tentang dia dari masa kecilku itu. Sebenarnya semua tanda-tanda ini akan lebih mudah terlihat kalau memang hubungan antara anak dan orang tua itu sudah sehat ya, atau memang kita bisa posisikan memang sudah bisa terjalin hubungan yang memang aman dan nyaman nih antara kedua orang tua dengan anak. Karena kenapa begitu? Karena mungkin isu-isu sensitif ini akan bisa terdetek kalau secara daily anak-anak itu berkomunikasi dengan baik sama orang tuanya. Contoh, mungkin orang tua pasti harusnya tahu nih minimal ketika sekolah mereka sehari-harinya di sekolah ngapain, belajar apa, bertemu dengan siapa, mereka punya teman dekat siapa. Nah itu kan bisa terlihat dan terdeteksi ketika ada komunikasi yang lancar. Nah, signal-signal tanda-tandanya mungkin yang pertama ketika anak punya teman yang spesial, tapi di luar teman sekolah yang orang tuanya ketahui gitu ya. Kalau mungkin sepantaran, seusia-usia mereka mungkin masih wajar ya. Tapi kan kalau kita berbicara child grooming, mostly pelakunya adalah orang yang jauh lebih tua. Itu kan mungkin jadi satu question ya. Ketika ada orang tidak dikenal, bukan juga relatif dari orang tuanya, tapi kok bisa terus-menerus diceritakan sama anaknya, disebutkan. Karena kan biasanya ketika hubungan terjalin, anak-anak pasti akan berceritanya terus-menerus mengarah ke sana. Oh mungkin aku abis pergi nih, atau diajak pergi, atau diajak ngobrol, atau iya maaf Pak, aku sering ceritain ini loh ke si orang ini misalnya. Itu kan hal kecil yang terdeteksi ya. Yang kedua mungkin beberapa perilaku emosional anak yang berubah ya. Mungkin di rumahnya menjadi mudah irritated gitu, mudah ke-trigger oleh hal kecil, atau yang tadinya mungkin lebih baik-baik aja sama orang tuanya menjadi lebih mudah marah. Contoh, karena mungkin beberapa kasus diceritakan bahwa pelaku ini biasanya memanipulasi pemikiran anak ya. Yang tadinya anaknya mungkin hubungannya memang sudah kurang baik sama orang tuanya, semakin di frame bahwa orang tuanya ini memang sosok yang tidak baik buat si anak, atau orang tuanya ini memang sosok yang tidak disukai sama si anak. Nah, manipulasi pikiran itu kan mungkin membuat anak secara emosi semakin terganggu, semakin mudah marah ketika melihat orang tuanya. Gitu, mungkin itu tanda-tandanya juga. Yang selanjutnya mungkin tanda-tandanya anak jadi lebih menutup diri mungkin ya, karena dia merasa dia sudah menemukan sosok yang dia butuhkan, yang dia nyaman, yang dia merasa aman. Jadi mungkin tidak terlalu tertarik dengan pertemuan-pertemuan keluarga atau pertemuan-pertemuan dengan temannya yang lain yang mungkin dulu kalau diajak atau dikondisikan sama orang tuanya masih dia mau terlibat gitu. Tapi mungkin 3 hal itu mungkin ya yang bisa diobserve dari si anak kalau dia sudah mulai didekati sama orang yang spesial ini, yang mungkin besar kemungkinan dia melakukan child grooming terhadap anak ini. Ini bukan hanya sekedar sebuah hukum yang tertulis, tetapi dalam penerapannya juga perlu diuji. Apakah memang bisa dijalankan sesuai dengan kebutuhan daripada perlindungan anak. Karena ketika kasus Aureli saja, kalau saya dengar ketika mengadu ke Komnas Perlindungan Anak tidak direspons karena alasannya domestik. Karena alasannya suka sama suka, sementara anak di bawah umur 4 kali kalau tidak salah dia datang ke sana bersama dengan ibunya. Nah, hal-hal yang seperti itu yang sebetulnya mengecewakan bagi kami yang mengerti hukum, dan bagaimana orang yang di luar sana merasa bahwa negara tidak hadir ketika
hak mereka itu tidak dijaga. Karena kewajiban negara adalah melindungi para setiap warga negaranya untuk bisa selalu mendapatkan perlindungan selama mereka hidup di Indonesia. Untuk orang tua, beri ruang bagi anak-anak untuk memperoleh kasih, cinta, dan dukungan di masa-masa mereka sangat membutuhkan. Meskipun terbatas dalam ekonomi dan waktu, jangan sampai dia mendapatkan itu dari orang di luar yang hanya akan memanfaatkannya. Beri mereka ruang untuk berbicara dan percaya pada mereka agar mereka bisa tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh kasih. Saya selalu mengatakan kepada anak-anak fase 18 tahun ke bawah, apa yang orang tua katakan wajib diikuti 80-90%. Mereka hanya boleh 10%. Tapi setelah di atas 18 tahun, ada durasi panjang sebelum mereka menentukan langkah hidup selanjutnya untuk masuk ke dunia perkawinan. Kenapa demikian? Ada 3 fase. Fase pertama bersama dengan kami sebagai orang tua. Fase kedua adalah diri yang sudah dewasa secara usia dan secara hukum sampai mereka memutuskan segala sesuatu, mau menikah atau tidak, memilih pasangan yang seperti apa, itu silakan dengan pengalamannya sendiri. Ini harus puas nih. Setelah masuk ke babak yang ketiga adalah perkawinan, itu kan ada cerita lain di balik itu, ada tanggung jawab yang berbeda. Sehingga ketika matang di fase yang kedua, dia akan masuk ke fase yang selanjutnya lebih bisa mawas diri, lebih matang emosinya, kemudian mampu untuk bisa menata segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Kita nggak cuma ngobatin manusia itu sebagai penyakitnya saja, tetapi juga mengobati pasien itu sebagai manusia, jadi punya perasaan. Nah, kita lihat juga ya kalau misalnya biasanya pasien-pasien dengan infeksi menular seksual, itu kita juga lihat dan kita edukasi juga. Misalnya memang kalau karena pekerjaan kadang ada ya, ini bukan child grooming lagi, misalnya karena pekerjaan, kita masukkan sedikit sih, memang kita harus selalu edukasi dan tidak lelah. Dan semoga dengan terus beredukasi juga menyebarkan informasi, salah satunya seperti ini, menyebarkan ke media, dan orang yang tahu menginfokan lagi ke orang yang lain. Semoga makin banyak orang yang pintar, makin banyak yang tahu, dan kita bisa semakin sehat. Dan orang-orang itu udah nggak tabu, nggak takut menyuarakan kebenaran. Di luar sana mungkin masih banyak anak-anak yang butuh pertolongan, yang diselimuti trauma, diselimuti rasa takut. Dengan tayangan ini, mungkin kita bisa bermawas diri, saling peduli, saling jaga, saling melindungi.